Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Lumini, NIM 19660097. Nah, di sini saya akan melanjutkan video sesi pertama, yakni masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang etika profesi dan berbisnis. Mungkin langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apakah Anda bercita-cita menjadi arsitek? Tentu saja, karena sudah 2 tahun ini saya belajar dalam dunia arsitektur. Pertanyaan selanjutnya, jika iya, mengapa Anda memilih arsitek sebagai profesi? Baik, jadi saya rasa arsitek ini adalah sebuah profesi yang prospek untuk kedepannya sangatlah bagus. Karena apa? Indonesia adalah suatu negara berkembang, dan akan terus membenahi atau akan melakukan pembangunan di setiap sudut daerah. Jadi arsitek merupakan profesi yang memiliki prospek yang sangat bagus. Kemudian, bagaimana pengalaman Anda selama mengerjakan kuliah di arsitektur? Pengalaman saya pasti ada suka dan ada dukanya. Lebih ke adaptasi diri aja sih. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, apa yang membuat Anda senang mengerjakan tugas-tugas kuliah arsitektur? Yang membuat saya senang, tugas-tugasnya sebelumnya saya belum mengetahuinya, kayak belum pernah lihat gitu. Jadi ketika tugas-tugas itu muncul, adalah sesuatu yang baru bagi saya. Jadi sangat tertarik untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, apakah berat tugas-tugas kuliah arsitektur? Untuk berat atau tidaknya itu tergantung pribadi masing-masing, apa yang dirasakan. Tapi yang kalau saya rasakan, memang tugas di arsitektur ini sangatlah berat, perlu tenaga ekstra untuk mengerjakannya. Kemudian, apa yang membuat Anda merasa berat? Jadi yang merasa berat adalah kita dituntut mengerjakan dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan sebelum itu kita harus mengasistensikan kepada asisten dosen, maksud saya, untuk dievaluasi. Jika tidak lolos, tidak baik, kita harus mengulanginya dari awal, dan itu cukup menguras tenaga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa sesuai passion selama kuliah arsitektur? Sejauh ini saya merasa enjoy aja dalam menjalani perkuliahan. Mungkin itu bisa dikatakan arsitektur ini sesuai dengan passion saya, yakni aktif dalam dunia seni, yakni khususnya menggambar. Kemudian, apa passion Anda yang sesuai sewaktu kuliah di arsitektur? Mungkin ya sesuai. Saya lebih suka
pada mata kuliah yang ada perhitungannya, seperti mata kuliah mekanika teknik atau teknologi bangunan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah hobi atau bakat Anda yang mendukung aktivitas Anda selama perkuliahan? Menurut saya ada bakat yang bisa mendukung aktivitas saya dalam perkuliahan, yakni dalam proses menggambar atau menggambar manual maupun digital, karena saya juga agak tertarik dalam dunia tersebut. Pertanyaan selanjutnya, tugas mata kuliah apa yang Anda rasa paling berat dan mengapa? Yang saya rasa paling berat adalah mata kuliah desain, atau kalau kita sebutnya itu desain arsitektur Islami atau PA lah kalau orang lain bilangnya. Mengapa? Karena SKS-nya yang besar tentunya, kemudian juga tugasnya yang seperti yang saya jelaskan tadi harus benar-benar baik. Jadi kita harus asistensi terlebih dahulu. Jadi itu akan menambah beban yang harus kita kerjakan. Kemudian tugas kuliah seperti apa yang menyenangkan? Untuk tugas kuliah yang menyenangkan mungkin mata kuliah sejarah dan hikmah arsitektur. Kenapa? Karena di sana kita diharuskan untuk survei sebuah bangunan di luar kampus, sehingga kita bisa sekalian refreshing dengan survei sekalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana trik Anda agar tugas kuliah dapat diselesaikan sesuai jadwal? Mungkin kalau dari saya, setelah tugas kuliah turun, alangkah baiknya langsung dikerjakan daripada harus menunggu di hari akhir pengumpulan baru dikerjakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, dosen seperti apa yang Anda harapkan, inginkan atau sukai? Kalau dari saya lebih suka dosen yang komunikatif, enak, enjoy dalam penyampaian materinya, sehingga kita sebagai mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Kemudian setelah lulus, apa rencana Anda? Setelah lulus tentunya akan mencari pekerjaan sesuai dengan bidang saya, yakni arsitektur. Mungkin jika prospeknya baik, selanjutnya akan membuka sebuah bisnis sendiri. Kemudian kalau lanjut studi, rencana mau mengambil apa? Mungkin kalau ingin melanjutkan kuliah, mungkin saya akan mengambil untuk perancangan wilayah dan kota. Pertanyaan selanjutnya, kalau bekerja inginnya di mana? Mungkin untuk pertama kali mungkin akan ikut kepada seorang atau melamar di CV untuk mencari sebuah pengalaman untuk beberapa waktu sementara. Lalu jika sudah dirasa sangat berpengalaman, akan coba membuat suatu perusahaan sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda menginginkan bekerja sebagai profesional, arsitek atau insinyur? Kalau pertanyaan seperti ini, tentu jawabannya iya. Karena apa? Ya, karena memang sudah bidangnya, sudah cita-cita dari dulu ingin menjadi seorang arsitek. Pertanyaan selanjutnya, bagi yang iya, bagaimana cara untuk
mempersiapkan diri untuk mewujudkan keinginan jadi profesional. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin pertama kita harus mencari pengalaman terlebih dahulu. Jika dirasa pengalaman sudah cukup, kita akan meng-upgrade diri kita menjadi seorang yang profesional selangkah lebih maju, sedikit demi sedikit, namun dengan langkah yang pasti. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah Anda mewujudkannya? Mungkin jawabannya sama seperti pertanyaan yang berikutnya. Mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan untuk sesi kali ini. Mungkin bisa disambung di sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.